kita mulain aja ya. Iya, Be. Terserah mau dibilang bener, mau dibilang kagak. Terserah itu mah. Cuma ya ini Babe sendiri sedikit mengungkapkan gitu kan, sedikit mengungkapkan permasalahan-permasalahan. Jika lo buat Babe mah percakapan antar Jiwa. antar jiwa, antar gimana ya, antar jiwa, antar apa sih, nafs gitu kan, antar jiwa, antar nafs itu ya memang tidak memerlukan jasa dan tidak perlu tempatnya di mana gitu. Cuman emang ada waktu-waktu khusus gitu, kadang-kadang Babe dipanggil, kadang-kadang Babe didatengin. Ya kalau buat Babe mah yang namanya setan yang datang pasti petunjuknya yang jelek kan. Gak ada petunjuk yang bagus-bagusnya gitu. Soalnya setan tuh kerjanya menyesatkan kita. Sebenarnya kejadiannya awalnya itu dari rasa salut Babe kepada Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang boleh dibilang ya wallahu alam bisawab ya. Jadi ya terus terang aja Presiden Soekarno sendiri pun tidak mengajukan diri jadi presiden, tapi dia didaulat oleh musyawarah, oleh para pejuang pendiri negara Republik Indonesia gitu kan. Ya itu suatu hari dari rasa kesalutan Babe itu, ya Babe kan punya juga itu apa buku-buku karangan Soekarno itu kan di bawah bendera revolusi. Itu ada jilid 1, jilid 2 gitu kan. Itu Babe sering baca gitu. Jadi masalah politik-politiknya Soekarno, masalah itu di buku itu kan. Ya cuman kan ya namanya kita menyayangi, salut sama seseorang itu biasa-biasa, apalagi salut terhadap kepala negara Republik Indonesia yang pertama. Sekaligus beliau itu pejuang ya. Pejuang pendiri negara Republik Indonesia gitu kan. Nah, jadi klimaks Babe merenung itu di zaman Soeharto ya. Soeharto. Di zaman Soeharto itu klimaks Babe merenung, karena Babe mengalami itu peristiwa G30S, semua itu Babe alami gitu. Itu di zaman Soeharto itu terus terang Babe nggak interest sama beliau itu gitu, nggak interest sama beliau karena terkesan diktator gitu ya. Ya wallahu alam lah, wallahu alam, entah bagaimana itu kan. Babe sendiri juga nggak mau mereka-reka gitu kan. Akhirnya terjadi itu peristiwa katanya mah reformasi. Ya katanya reformasi dari tatanan yang tidak baik menjadi tatanan yang baik. Cuma setelah Babe rasakan lah, bukannya enak malah kagak enak, makanya Babe namain bukan reformasi, repot nasi gitu. Babe namain zaman repot nasi gitu kan. Itu beberapa kali Babe memang audiensi ya. Kalau audiensi kepada manusia kan cenderung, kalau audiensi kita kepada manusia itu cenderung sama siapa dia berkiblat, sama siapa dia
gitu kan. Makanya yang tidak mempunyai kecenderungan yang sifatnya netral itu babe itu ngobrol-ngobrol secara batiniah. Baik babe datengin langsung ke makamnya ataupun kadang-kadang kalau babe lagi tuh menyendiri, babe mencoba muhasabah, kadang-kadang beliau mendatangi babe gitu. Jadi sebenarnya sih trennya yang babe terima ini trennya katanya Wahyu ke Prabon. Aduh, babe bilang sekarang bukan zaman kerajaan, gitu kan? Iya. Jadi makanya babe anggap itu petunjuk beliau itu merupakan wisid, gitu kan? Merupakan wisid. Jadi wisid kepemimpinan, gitu kan? Wisid kepemimpinan untuk negara dan bangsa Indonesia. Ya karena babe bukannya bangsa luar ya, bangsa Indonesia. Berarti kan PR yang kita mesti pikirkan ya terhadap bangsa inilah kita. Gitu. Ya cuman kan karena babe takut. Babe takut ya. Takut sama manusia-manusia yang katanya sekarang ini mengatasnamakan dirinya tuh politikus. Politikus. Iya, politikus. Ya nggak tahu tikus apa, gue sendiri bingung. Karena kalau sama tikus, jangan kan tikus macan aja gue kagak takut. Ya, jadi babe itu ya lebih baik dia sudahlah tidak ikut berkiprah, tidak ikut campur segala macam. Ya cuman kan apa yang babe dapat itu babe sampaikan kepada murid-murid babe, kadang-kadang menjadi obrolan-obrolan warung kopi lah anggap gitu kan. Jadi ya kalau babe ceritain dari awal pertemuan segala macam itu kayaknya terlalu panjang ya. Jadi babe ringkas aja. Babe ringkas. Ya memang ada kaitannya dengan masalah kayak apa ramalan-ramalan Brawijaya, ramalan Ronggowarsito ada, cuman kan yang namanya Muslim itu nggak boleh percaya ramalan gitu kan, nggak boleh percaya ramalan walaupun ramalan itu kadang-kadang kejadiannya mendekati. Gitu. Ya babe cuman kemukakan soal ramalan-ramalan ya cuman sekilas ya. Babe nggak mau kalau sampai anak-anak babe atau saudara babe seiman, seakidah itu mempercayai ramalan. Karena kalau sudah mempercayai ramalan itu ya sudah dilarang udah agama Islam kan? Iya. Ya sudah dilarang udah agama Islam. Jadi seolah-olah mendahului Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan Maha menentukan. Gitu. Jadi babe sedikit cerita masalah wisid. Jadi itu wisid ke 3 lah. Soalnya berkesinambungan gitu ya. Ada yang waktunya dekat dan ada yang waktunya panjang baru gitu kan. Baru ada lagi. Nah itu jadi kalau kita lihat itu petunjuk-petunjuk beliau itu begitu. Jadi yang namanya tampuk pimpinan tertinggi di Indonesia yang jadi presiden itu pertama itu julukannya Satrio Kinunjoro gitu kan. Karena memang babe ini nerima yang keberapa ini setelah repot nasi gitu kan, setelah zaman repot nasi. Nah itu kan ada presiden kedua Soeharto. Itu beliau itu namain presiden Soeharto itu Satrio Piningit. Gitu kan, Satrio Piningit. Ya kan babe bukan orang Jawa, kagak ngerti gitu kan. Ya walaupun ada sedikit darah Jawa sih, Jawa Barat gitu. Ya. Jadi kurang ngerti. Babe tanyain apa itu Satrio Pinunjoro, apa itu Satrio Piningit.
Ya beliau menjelaskan Presiden Soekarno itu manusia yang sering ditangkap oleh Belanda, dibuang, diasingkan, dipenjara, gitu kan, beberapa kali. Jadi makanya mendapat julukan Satrio Kinunjoro, gitu kan? Yang sering di penjara ya. Jadi manusia yang sering keluar masuk penjara, sering dipenjara, sering ditangkap ya karena mau perjuangan ya, bukan kejahatan. Iya. Ya kalau kejahatan mah nggak dapat satria, bajingan namanya, gitu kan? Gitu. Karena waktu itu zaman repot nasi, ya Babe tanyain lagi masalah Soeharto itu bagaimana. Nah beliau bilang, Soeharto itu adalah Satrio Piningit. Jadi dua-duanya sebenarnya kalau menurut Babe, waktu itu kapasitasnya Pak Harto itu nggak mungkin jadi presiden kalau memang tidak ada yang mengatur. Ngerti nggak? Iya. Kapasitas Pak Harto waktu itu di Kostrad tidak mungkin jadi presiden kalau tidak ada yang ngatur. Tidak ada yang mengusung atau menuntunnya. Gitu. Nah, jadi pengertian piningit bagaimana? Gitu kan? Nah, Babe tanyain gitu. Beliau itu menjelaskan. Jadi Piningit ini berarti Satrio Piningit itu satria yang memang sudah dipersiapkan untuk mengambil alih tampuk kekuasaan dari Satrio Kinunjoro. Gitu kan? Berarti ini. Hah? Dipingit. Kalau yang namanya dipingit itu dipersiapkan. Kayak persiapan jadi pengantin. Gitu kan? Dipingit nih gitu kan. Dipingit nih sampai kagak boleh keluar rumah gitu kan. Nah, di sini. Gitu kan? Di sini. Nah, terus ya kan Bapak penasaran. Sampai kan waktu Pak Soeharto lengser digantiin sama Habibie dipojokin sama PDI, jadi Habibie nggak jadi, naik Gus Dur berapa bulan digantiin sama Megawati gitu kan. Nah di situ jadi di masa Gus Dur sendiri, sebelum Gus Dur lengser itu, Babe sempat minta petunjuk. Gitu. Jadi kebenaran Babe itu dipanggil, gitu. Waktu Babe mau pakainya pernah Babe obrolin deh. Waktu Gus Dur itu sampai lengser bagaimana, kan Babe bilang Gus Dur ini seorang politik atau seorang kiai gitu kan. Ternyata beliau itu seorang kiai karena memang politik itu nggak matang gitu kan. Sampai beliau lengser digantikan oleh Megawati. Nah Megawati juga beberapa tahun sampai pemilu selanjutnya beliau bersaing sama SBY kalau nggak salah ya. Iya sama SBY. Nah, itu sudah pilihan rakyat ya. Sudah pilihan rakyat. Gitu. Ya Babe sendiri juga cuma pengen tahu aja karena Babe tidak bisa berkiprah gitu kan. Babe tidak bisa berkiprah, siapalah Babe cuman ya paling antara keluarga besar kita, ya keluarga besar silat, ya keluarga besar pengajian gitu kan. Ya kayak ngobrol-ngobrol warung kopi aja Babenya. Ya, cuman kalau kita lihat gitu, itu agak-agak penyampaiannya itu Babe bingung juga
gitu. Akhirnya karena Babe bingung, Babe waktu itu tuh pamit dulu gitu ya. Pamit dulu, udah kembali. Ya sudah, pergantian presiden gitu kan, dari mulai Megawati ke SBY. Nah, dari Megawati ke SBY ini, Babe sebenarnya sudah dapat gimana ya petunjuk dari beliau-beliau itu bahwa nanti SBY itu yang akan menggantikan Megawati. Ya Babe tanyakan, gitu kan? Kok bisa SBY yang terpilih? Nah, beliau menjawab, jadi SBY ini itu kena tiban Jongko Joyoboyo. Babe yang agak percaya ya karena memang yang berbicara tuh Babe anggap sepuh. Ya iyalah. Sama siapa lagi kita percaya kalau bukan sama sepuh kita gitu kan. Sudah Babe dengerin gitu. Ya beliau ngomong tiban Jongko Joyoboyo itu memang sesuai dengan tatanan itu Noto Nogoro yang akan memimpin itu. Noto itu pimpinan, Negoro itu negara, jadi pimpinan negara. Noto Nogoro gitu kan. Nah beliau ngomong No pertama itu Soekarno, setelah No terus To, No To, nah, terus No lagi. Jadi No pertama Soekarno, To-nya itu Soeharto, No lagi Yudhoyono, gitu kan? No lagi Yudhoyono, gitu. Cuma kalau goronya bagaimana? Noto no goro, goronya bagaimana? Nah goro ini kejadian, menurut beliau. Goro ini kejadian. Menurut beliau itu, yang namanya kejadian itu kan masih boleh dibilang antara kejadian baik dan kejadian buruk. Karena kalau kejadian buruk sudah pasti diulang. Goro-goro udah pasti kejadian buruk. Gitu kan? Waduh, Babe bilang. Kalau kejadian baik itu harapan kita rakyat Indonesia. Tapi kalau kejadian buruk bagaimana? Gitu kan? Ya akhirnya Babe ditahan tuh. Jangan pulang dulu. Untuk mengatasi Aceh. Untuk mengembalikan kekayaan negara. Untuk mengkondusifkan ya orang-orangan Indonesia dari negara-negara luar gitu kan. Juga permasalahan yudisial yang ada di Indonesia. Ya sebenarnya sih waktu pas Babe pulang itu belum menang. SBY itu belum menang ya, masih pemilu. Tapi Babe sudah pegang amanat benda dan amanat lisan. Gitu. Karena Babe pegang amanat, kan akhirnya Babe mencoba untuk mendekat ke SBY. Walaupun SBY belum menang, tapi Babe sudah dapat petunjuk SBY bakalan menang. Ya, tapi ternyata ya memang orang-orang yang kompeten di Indonesia itu banyak banget yang berada di sekitarnya. Ada yang bertujuan baik dan ada yang bertujuan buruk. Cuman ya biasalah, pakai muka baik semuanya juga gitu kan. Pada pakai muka baik semuanya juga. Ini kira-kira kepanjangan kagak nih Babe ngomong? Enggak, Hah? Agak kepanjangan ya. Soalnya ini cerita itu seperti begitu. Gitu. Iya sempet juga sih Babe nanyain waktu itu. Soal presiden dari mulai Gus Dur, dari mulai Habibie, Gus Dur, Megawati. Nah beliau tuh
menjelaskan yang namanya pimpinan yang hak otomatis waktu kepemimpinannya itu lama. Jadi kayak Soekarno kan kalau kita lihat. Itu dari mulai tahun 1945 sampai beliau itu digantikan di tahun 1965. Berarti 20 tahun ya. Ya begitu juga Soeharto. Dari mulai tahun 1965 sampai tahun 1978. Berarti 32 tahun kan? 32 tahun. Nah, di sini pimpinan-pimpinan yang memang hak sebagai pemimpin. Tapi seperti Habibie itu kan menggantikan Soeharto nggak berapa lama. Dari Habibie ke Gus Dur. Gus Dur pun nggak berapa lama. Dari Gus Dur ke Megawati juga nggak berapa lama. Gitu kan? Gitu. Jadi kalau Bapak pikir mutlaknya seorang pimpinan itu masa kepemimpinannya itu agak lama. Gitu. Ya, seperti SBY juga karena memang di beliau itu dapat Tiban Jongko Joyoboyo, Babe sudah memprediksi waktu itu. Karena kan dia ada No, gitu kan? Ada No, pasangannya Yusuf Kala, jadi No pertama yang dapat. Gitu. Nah terus SBY Babe sudah memprediksi kalau dia memang wakilnya Yusuf Kala lagi, dia kalah. Tapi ternyata ganti wapresnya itu Yudhoyono, double No. Babe sudah memprediksi pemilu putaran kedua pasti menang lagi Yudhoyono. Gitu. Kalau itu mah prediksi Babe lah kadang-kadang gitu. Ya mungkin karena memang sering komunikasi ya mungkin sedikit agak tajam firasat Babe kali gitu. Kali itu juga gitu kan. Kali itu juga ya, tapi firasat Babe ya emang pas banget. Pak Yudhoyono ini 2 kali kepemimpinannya gitu kan, agak susah banget kesimpat mulu, udah tua mah. Udah tua ngobrolnya bisa keimpat mulu gitu kan. Iya. Nah, jadi itu karena memang double No gitu lah. Cuman ya memang Babe belum ceritain tadi, barang yang Babe dapet itu karena Babe tidak sanggup menemui SBY waktu pas kemenangan pertama. Terus Babe ada orang yang ngaku dia sanggup mempertemukan Babe sama SBY. Akhirnya amanah tersebut itu Babe tulis berupa tulisan, dan barangnya itu ada satu kotak ya. Kotak tuh di atasnya batu merah putih. Babe sempat buka itu kotak itu, isinya itu tasbih. Berbentuk cambuk, itu biji-bijinya itu ada Asmaul Husnahnya. Terus ada juga tasbih 3 ya, tasbihnya 2. Kayaknya pasir emas dan tiger eye. Batunya tuh. Batunya. Oleh itu, karena memang orang ini bilang dia sanggup menyampaikan ke SBY dan dia juga ijab kabul sama Babe, dia siap menerima amanah. Jadi Babe bilang sama dia, Babe dia manahkan sama sesepuh bangsa buat nyampein ke SBY. Kira-kira ente nyanggup enggak nyampeinnya ke SBY? Dia sanggupin kan? Dia udah ijab kabul Babe. Gitu kan? Babe serahkan barang itu, dan Babe serahkan juga itu tulisan-tulisannya.
gitu. Dia nggak tahu cuman tulisannya doang yang nyampe, barangnya dia kepengen kali, itu kagak kagak nyampe. Yang nyampe tulisannya doang dan janji dia buat mempertemukan Babe sama SBY itu ya nol besar. Padahal kan Babe bilang sama dia, ini tulisan, untuk detailnya SBY harus ketemu Babe langsung, jadi bisa detail Babe ceritakan gitu. Tapi ya setelah SBY menjadi presiden, kayaknya mah nggak nyampe tuh benda. Kenapa? Belum lama SBY dilantik, itu terjadi kecelakaan di jalan tol. Terus lagi banyak lah bencana-bencana alam tuh banyak ya. Tsunami. Gitu. Ya kayak tsunami, lumpur lapindo, gunung meletus lagi itu kan. Iya, jadi istilah katanya itu nggak nyampe benda itu. Padahal benda itu tuh sebenarnya tumbal gitu untuk mencegah terjadinya bencana. Tapi kalau Babe lihat sih kayaknya tulisan Babe itu nyampe karena penanganan-penanganan kayak Aceh. Ya, tapi kan nggak ngepas kayak Aceh dinamain Nangro Aceh Darussalam, gitu kan? Terus di Aceh itu diberlakukan hukum Islam, gitu kan? Ya tapi kagak tepat detailnya. Terus berdiri lagi KPK, berdiri lagi Mahkamah Konstitusi, gitu tuh, itu kan? Nah di sini kalau menurut Babe, jadi ya tidak panjang lah. Kalau buat Babe panjang-panjang ya puyeng juga ya. Tapi nanti kita sambung lagi. Jadi saat ini tuh kalau menurut beliau-beliau, jadi dari mulai masa Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, sampai pengganti SBY, itu semuanya bukan presiden mutlak. Itu pejabat-pejabat presiden. Yang sesungguhnya enggak hak juga, gitu kan? Yang sesungguhnya enggak hak, tapi karena memang permainan politik, itu mereka jadi. Tapi kita bisa lihat persis, orang yang jadi presiden karena keinginan pribadinya atau keinginan golongan, itu adalah manusia-manusia yang berambisi.